Petugas gabungan mendata warga yang tinggal di zona merah dan kuning radiasi di Kampung Barengkok, Cikande, Serang, Banten. Pendataan dilakukan sebagai langkah awal sebelum relokasi dilakukan. Petugas gabungan BRIN mendatangi rumah-rumah warga yang tinggal di zona merah dan zona kuning paparan radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Petugas mencatat identitas kependudukan warga sebagai langkah awal sebelum pemeriksaan kesehatan dan proses relokasi terhadap warga yang dilakukan menyusul adanya temuan material yang mengandung zat radioaktif di sekitar area permukiman warga. Berdasarkan hasil pengukuran sementara, tingkat paparan radiasi di zona merah Kampung Barengkok tercatat lebih dari 2,5 mikrosievert per jam. Sementara zona kuning berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5 mikrosievert per jam. Tadi sempat di data ya? Iya, tidak. Pernah ada cek kesehatan, Pak? Belum pernah. Oh, seandainya Bapak disuruh ngungsi, gimana, Pak? Itu tergantung orang-orang aja yang semua yang masyarakat sih. Tapi kalau emang diharuskan mau? Ya sih, mau aja kalau diharuskan semua. Kalau bahannya bahaya. Untuk cek kesehatan, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan terkait di Kecamatan Cikande maupun di Kabupaten Serang ini. Nanti akan ada pemeriksaan kesehatan bagi para warga yang berada di zona merah dan zona kuning. Dan pemeriksaan kesehatan itu akan mengecek kandungan darah khususnya yaitu limfositnya, apakah ada di bawah batas normal. Dari hasil penelusuran, sejumlah rumah warga tercatat hanya berjarak 10 meter dari sumber bahan radioaktif yang ditemukan di salah satu lapak limbah. Petugas pun membersihkan dan pindahkan material radioaktif tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Hampir sepekan peristiwa terjatuhnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana di depan gedung FISIP, sejumlah karangan bunga bentuk simpati kepada korban masih terpampang di halaman gedung kampus. Suasana duka di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana masih terasa. Karangan bunga dan ucapan bela sungkawa masih terpampang di halaman lobi kampus, titik di mana korban Timothy terjatuh. Tak banyak aktivitas perkuliahan karena mahasiswa usai menjalani ujian tengah semester. Kini pihak Rektorat Universitas Udayana menyiapkan lembaga konseling untuk mahasiswa yang mengalami permasalahan pribadi agar hal serupa tidak terjadi di lingkungan kampus Universitas Udayana. Sebelumnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 FISIP Unut, tewas akibat terjatuh dari lantai 4 gedung FISIP Unut pada Rabu 15 Oktober lalu. Ya, sebelumnya 19 saksi diperiksa polisi terkait dugaan perundungan dalam kematian Timothy, mahasiswa Udayana yang jatuh dari lantai 4 gedung kampusnya. CCTV di lantai 4 korban terakhir terlihat ternyata tidak rusak dan diharapkan bisa mengungkap misteri kematian Timothy. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan. Karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023.
Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung FISIP berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pidana korupsi 78 triliun Surya Darmadi kembali dijebloskan ke Lapas Nusa Kambangan. Surya Darmadi tidak diberi ampun setelah kedapatan mampir ke kantornya usai persidangan. Terpidana kasus korupsi Surya Darmadi kembali dijebloskan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lapas di tengah lautan itu dinilai cocok untuk Surya Darmadi yang nekat melanggar aturan dengan mampir ke kantornya usai persidangan. Sebelumnya dalam persidangan mantan pegawai menyebut Surya Darmadi kerap mampir ke kantornya tanpa pengawalan petugas lapas dan tanpa diborgol. Bos Duta Palma itu divonis 16 tahun dalam kasus penyerobotan hutan. Ia ditahan di Lapas Nusa Kambangan namun dipindah ke Lapas Cibinong atas alasan kesehatan. Kini koruptor yang merugikan negara 78 triliun itu kembali dijebloskan ke Nusa Kambangan bersama terpidana narkoba dan terorisme. Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti dana milik sejumlah pemerintah daerah yang mengendap di bank. Hal itu dianggap sebagai eksekusi dari yang lambat dari pengguna anggaran. Banyaknya dana daerah yang mengendap di bank disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta. Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga 234 triliun rupiah di bank. Ia mengatakan rendahnya serapan berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi, ini bukan soal uangnya tidak ada, namun soal kecepatan eksekusi. Purbaya menambahkan realisasi belanja APBD hingga September 2025 mencapai 712,8 triliun rupiah atau 51,3% dari total pagu 1.389 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Perputaran ekonomi daerah dianggap berjalan lebih lambat, di mana belanja pegawai relatif stabil, turun tipis 0,7%. Tapi, belanja modal hanya 58,2 triliun rupiah, atau turun lebih dari 31%. Padahal, belanja modal ini langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja. Berikut ini 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di bank berdasarkan data Kementerian Keuangan. Inilah 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di bank berdasarkan data Kementerian Keuangan. Yang pertama, Provinsi DKI Jakarta 14,6 triliun rupiah. 2. Provinsi Jawa Timur 6,8 triliun rupiah. 3. Kota Banjarbaru 5,1 triliun rupiah. Provinsi Kalimantan Utara 4,7 triliun rupiah. Jawa Barat 4,1 triliun rupiah. 6. Kabupaten Bojonegoro 3,6 triliun rupiah. 7. Kabupaten Kutai Barat 3,2 triliun rupiah. Provinsi Sumatera Utara 3,1 triliun rupiah. Kabupaten Kepulauan Talaut 2,6 triliun rupiah. Kabupaten Mimika 2,4 triliun rupiah. Kabupaten Badung 2,2 triliun rupiah. Kabupaten Tanah Bumbu 2,2 triliun rupiah. Provinsi Bangka Belitung 2,10 triliun rupiah. Ke-14 Provinsi Jawa Tengah 1,9 triliun rupiah dan 15 Kabupaten Balangan 1,8 triliun rupiah. Viral di media sosial, seorang emak-emak mengendarai sepeda motor menerobos jalan layang non-tol Kasablanka Kuningan, Jakarta Selatan. Jalan tersebut hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Berapa, Beh? 80. Ya, inilah seorang emak-emak yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menerobos masuk jalan layang non-tol Kasablanka, Jakarta Selatan. Jalan ini seharusnya hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Aksi pengendara motor ini melanggar lalu lintas dan sangat membahayakan bagi pengendara motor dan pengendara lainnya. Petugas selalu mengimbau kepada pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.
Berapa, Be? 80. Ya, mantan pembalap mungkin ya. Pemirsa, ada-ada saja ulah petugas kesehatan di Goa, Sulawesi Selatan. Bukannya untuk membawa orang sakit yang butuh perawatan, ambulans justru digunakan untuk urusan pribadi, yakni mengangkut sepeda motor yang akhirnya viral di media sosial. Pasien ini dibawa ambulans, guys. Motor juga diservis pakai ambulans. Dari mana ini, Pak? Goa ya. Lihat, guys, motor. Inilah video saat sejumlah barang dan satu sepeda motor diturunkan dari mobil ambulans di Puskesmas Bontolempangan, Goa, Sulawesi Selatan. Barang-barang pribadi ini dibawa petugas puskesmas dari kota Makassar. Setelah diunggah ke media sosial, video ini langsung mendapat tanggapan warganet yang menyesalkan fasilitas kesehatan yang salah gunakan justru oleh petugas kesehatan. Bupati Goa, Husnia Talenrang, juga ikut geram dengan ulah petugas puskesmas tersebut dan akan memberikan sanksi tegas. Terkait mobil ambulans, sesuai dengan peruntukannya saya rasa ya. Jadi ambulans untuk mengangkut orang sakit atau yang lain-lain yang sifatnya kedaruratan di bidang kesehatan. Di luar dari itu berarti namanya tidak sesuai dan bentuk pelanggaran yang tentu menjadi perhatian pemerintah, ya kita tegur, kita upayakan semuanya tidak akan terulang kembali. Setelah viral di media sosial, ambulans tersebut sudah dikembalikan ke Puskesmas Bontolempangan dan digunakan untuk melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.